ini kalau contoh kasusnya adalah pasien yang mengalami CA-MAME, ya, yang mana pasien CA-MAME dilakukan radikal mastektomi, maka nodus limfatikus maupun pembuluh limfe yang ada di sekitar aksila, di aksila itu dilakukan limfotomi. Limfotomi itu artinya nodus limfatikus beserta dengan pembuluh nodus limfatikus itu diangkat, diambil. Kenapa diambil? Karena Pak Eka pernah bilang salah satu cara metastase sel kanker adalah melalui pembuluh limfe. Dan CA-MAME yang diambil tidak hanya organ mamenya saja, tapi juga termasuk nodus limfatikus yang ada di aksila yang terdekat. Ketika nodus limfatikus dilakukan limfotomi, berarti cairan limfe yang ada di lengan ini sudah tidak memiliki jalur pipa pembuangan. Maka kita akan menggunakan jalur Mascagni, yang mana aliran limfe tidak dialirkan menuju ke aksilaris, tetapi kita geser menuju ke deltoideus. Deltoideus kita dorong ke upper trapezius, lalu kita masukkan di vena jugularis. Ini adalah jalur Mascagni. Yang akan Pak Yoga praktekkan ini adalah MLD ketika tidak dilakukan limfotomi. Saudara harus memahami itu. Oke? Ya. Oke. Nah, terus masalah yang kedua adalah ketika kita melakukan MLD pada aksila ini ada dua ujian. Pasiennya juga diuji rasa kegelian, fisioterapisnya juga diuji polusi udara berpotensi, maksudnya potensi polusi udara. Ya, contohnya wah ini ya lebat sekali ya. Ini sebenarnya Pak Yoga, ini juga salahnya Pak Yoga nggak pes. Nah, kita melakukan MLD, langkah yang pertama adalah fluorid ya. Kita bagi mulai dari bagian palmar atau sisi medial seperti ini, mulai dari tangan menuju ke lengan atas sampai pada aksila ya, seperti ini. Kemudian pada bagian dorsal ya, kita lakukan fluorid menuju ke aksila ya. Jadi semuanya menuju ke aksila. Ingat ini tadi Pak Yoga ngomong tanpa dilakukan limfotomi. Tapi kalau dilakukan limfotomi berarti fluoridnya sampai ke mengikuti jalur Mascagni. Bisa dipahami? Oke ya. Sehingga ketika nanti saudara nangani kasus post radikal mastektomi dengan yang mastektomi biasa tanpa limfotomi, tekniknya. Oke. Berikutnya adalah stationary circle stroke dengan menggunakan hook pada nodus aksilaris. Nah, nodus aksilaris pada pasien ini banyak sekali. Ini di kumpulan aksila ini banyak sekali ya, tapi Pak Yoga hanya mencontohkan satu saja ya, supaya lebih cepat ya. Ada yang bagian medial, ada bagian proksimalnya sana, ada bagian medial lengan. Nah, sorry, ini berarti lateral toraknya. Pak Yoga mencontohkan yang lateral torak. Oke. Kita tekan ya. Kemudian kita lakukan gerakan circle, berarti gerakan melingkar, memutar ya. Ketika menuju ke jantung, berikan tekanan, kembalinya rileks. Sehingga tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6 ya, sehingga gerakannya seperti itu. Tekan, rileks,
tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. Oke? Bisa ya? Terus berikutnya adalah stationary strokes pada flank atau torak bagian lateral. Posisi tangan fisioterapisnya, telapak tangannya membuka dan rata seperti ini. Kita letakkan ada di toraks bagian lateral. Ya, gerakannya adalah ketika dari distal ke lateral berikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. Oke? Ya, gerakannya adalah seperti ini. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6, 7 ya. Ingat ya, dosisnya 5 sampai 7 kali repetisi pengulangan 3 sampai 4 set. Masih ingat ya dosisnya? Oke. Pak Iva nggak perlu ngulangi 4 set ya. Pre-memori. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan ya MLD pada stationary strokes pada lengan bagian medial ya, bagian medial seperti ini. Kita lakukan gerakan stationary ya, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6, 7. Kemudian kita lakukan MLD pada area anterior lengan atas. Nah, gerakannya gerakan melingkar. Ketika ke arah nodus kita berikan tekanan ya, sehingga gerakannya adalah tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. Sisi lateral ya, pada sisi lateral gerakannya juga sama melingkar. Ketika gerakan ke arah nodus aksilaris berikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ketika fisioterapis ini meletakkan kedua telapak tangan secara berdampingan seperti ini, dibandingkan dengan panjang tangannya pasien, ini harus disesuaikan. Kalau memang letak tangannya ini sudah memenuhi, ya sudah, berarti ini hanya satu kali. Tapi kalau ternyata pasiennya panjang tangan, ya harus tangannya panjang ya, tangannya panjang maksud saya, maka ini juga harus pindah posisi gitu ya, pindah posisi. Jadi menyesuaikan antara lebar telapak tangan fisioterapis dengan panjangnya tangan pasien gitu ya. Oke. Terus kita lakukan stationary stroke pada deltoideus. Nah, deltoideus itu stationary stroke-nya ya apa ya? Seperti scoop. Nah, seperti scoop, tetapi kalau scoop kan gini. Nah, ini hanya seperti ini ya. Nah, sehingga gerakannya adalah gerakan sirkuler ya. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, jangan tidur loh ya. 5, 6, 7. Kalau pasiennya mau tidur, harus kita bangunin, jangan dengan bukan begitu ya. Pak, bangun Pak, nah, gitu ya. Kenapa? Karena begitu pasien bangun, parasimpatis sudah tidak lagi mengontrol limfe. Jadi ketika kita meng-MLD pasiennya tertidur, ya sama aja kita ya ngepupuk pasien doang gitu loh, nggak mengalirkan limfe gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan di upper trapezius ya.
tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 5, 6, 7. Begitu sampai di vena jugularis, kita gunakan hook. Ya. Tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 4, 5. Berikutnya adalah pump stroke. Nah, untuk pump stroke pasien diminta meluruskan lengannya, menggenggam, ya, kemudian fisioterapis mendorong supaya terjadi kontraksi untuk mengaktifkan pumping action. Nah, pump stroke ini sebenarnya adalah tindakan MLD yang tujuannya untuk membantu pengaliran cairan limfe maupun vena, ya. Pasiennya udah kelelahan, udah gini. Oke ya. Nah, gerakannya dari sisi tricep maupun dari sisi bicep, ya. Jadi gerakannya seperti ini. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Oke. Tekan, dorong, angkat. Oke ya. Jadi gerakannya adalah tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Saya ulangi lagi. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat, ya. Dan ini tekanannya hanya cukup untuk menggerakkan kulit saja, ya. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Tekan, dorong, angkat. Oke. Dan yang terakhir kita tutup dengan oke, ya. Selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Masih bingung, putarannya tuh arahnya tuh sama aja atau ke sini sama ke sini atau gimana ya? Sip. Pertanyaan bagus. Ya. Prinsip pertama adalah kita harus bisa memastikan di mana distal dan di mana proksimal. Apakah gerakan circle melingkarnya itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, tidak ada masalah. Yang penting adalah ketika gerakan dari distal menuju ke proksimal diberikan tekanan. Yang penting itu. Ketika kita terbalik, yang terjadi adalah limfe yang ada di aksilaris justru akan mengalir ke sebaliknya. Nanti di sini bisa bendol. Kalaupun tidak bendol, pasien akan mengeluh, kok toraks saya, dada bagian samping ini kok ada yang ngerasa ganjil-ganjil, gier-gier kayak air gitu ya. Ya, gedibel, orang Jawa bilangnya begitu. Kalau dia di lengan, ya seperti Pak Yoga pernah cerita kasusnya, bengkaknya di sini berkurang, nah pindah ke sini. Ya, mau putarannya searah jarum jam, ya kalau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam tidak ada masalah. Yang penting saudara ketika gerakan circle menuju ke proksimal diberikan tekanan. Saya ulangi lagi. Oke? Ya,